that I want is you. I keep falling. I keep falling in love With you. I'm falling in love deeper with you. I keep falling in love with you. All that I want is you. Kaulah yang kami rindukan ya Tuhan. Kaulah yang rindukan. Katakan kaulah yang ku cinta. Kaulah yang cinta. Tiada yang lain di hidupku selain Kau, Tuhan. Kaulah yang ku rindukan. Kaulah yang rindukan. Kaulah yang cinta. Tiada yang lain di hidupku selain Kau, Tuhan. Mau cinta. Ku mau cinta Engkau, Yesus, lebih dalam kepadamu. Ku mau cinta Engkau, Yesus, hanya kepadamu. Mau cinta. Mau cinta Engkau, Yesus, Hanya padamu. lebih dalam kepadamu. Ku mau cinta Engkau, Yesus, hanya kepadamu. Mari mengasihi Tuhan, angkat tanganmu bersama. Ku mau cinta Engkau, Yesus, lebih lagi, lebih dalam kepadamu. Ku mau cinta Engkau, Yesus, Hanya kepadamu. hanya kepadamu. Mau cinta. Ku mau cinta Engkau, Yesus, lebih dalam kepadamu. Ku mau cinta Engkau, Yesus, Hanya kepadamu. hanya kepadamu, Oh, hanya padamu. hanya kepadamu, Hanya padamu. hanya kepadamu. Siapa mau mengasihi Tuhan lebih lagi sore hari ini, angkat tanganmu bersama-sama, sembahlah Tuhan. Orala warala warala. Kerinduan kami hanya Lord, I kepada-Mu. worship you, oh God. Kami mau mengasihi-Mu Lord, I lebih. adore you, oh God. Kita takarala We wasyana. magnify you, oh Lord. Biarlah Hallelujah. Irarala wasyana takarala wa. La, 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 I worship you. Irarala muyana washi. Jesus, I worship you. Jesus, I adore you. Hallelujah.
Mari bawa hatimu menyembah Tuhan. Bawa hidupmu menyembah Tuhan sore ini. hanya kau milikku di surga. Tiada yang ku ingin di bumi, hanya kau. Tak ku andalkan kekuatanku, oh namun yang pasti kan tetap selamanya. Semua katakan Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan layanku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, oh Allah sumber kuatku dan layanku selamanya, selamanya. Mari sama-sama nyanyi, katakan hanya kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya kau. Oh hanya kau saja, tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap. Semua lama katakan Allah sumber
Tuhan kita. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai hanya Kau. Katakan tak terselami pikiranmu, dan tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, oh hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, oh hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Tak tergoyahkan, Kau tetap Allah.
berubah, Kau tak berubah, Kau tetap. Mari sambil bangkit berdiri bersama. Sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah diri, tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap ada, walau dunia semua oh, Kau tak pernah berubah Tuhan, Kau tak berubah, Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau. Tiada yang lain, sungguh hanya Kau selamanya. Kau tetap ada, walau dunia semua oh, Dia tak tergoyahkan, tak tergoyahkan. Kau tetap Kau tetap, Kau tetap Kau tetap Yesus, Kau yang disanjung tinggi. Haleluya. Oh, we magnify you, oh God. We give adoration to you, oh Lord. Hallelujah. Yesus, kami sembah Kau Tuhan. Haleluya. Harapkan Tuhan, mari angkat kedua tanganmu tinggi. Percayalah Dia menolong kita tepat pada waktunya. Haleluya. Kuasa-Mu tak terbatas. Haleluya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan.
Yesus Tuhan, kami perlu Kau, kami perlu kasih-Mu. Hidaralabasyaralamu. Haleluya. Oh, naikkan pujian penyembahan bagi Tuhan sore hari. Sepanjang tahun Dia pimpin setiap kita. Kita percaya di tahun depan Dia akan memimpin langkah hidup kita. Bahkan yang terbaik Dia sediakan di depan setiap kita. Oh, rabaralabash, hallelujah. Mari angkat kedua tanganmu bersama-sama dan katakan, sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di ada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap ada walau dunia semua bergoyang, tak tergoyahkan, tak tergoyahkan. Kau tetap ada, Kau tetap ada, Kau tetap oh, haleluya, haleluya. Beri sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Seperti pujian ini katakan, kami menyembah Engkau, mengagungkan Engkau ya Tuhan. Sebab sungguh Yesus, Engkau satu-satunya jawaban. Kalau kami melihat tahun 2011, sepanjang tahun kami melihat bukti pemeliharaan tangan Tuhan. Kami yakin sepenuhnya seperti Paulus berkata, bahwa Engkau Tuhan yang sudah memulai pekerjaan yang baik di tahun yang kemarin, Tuhan akan terus melanjutkan di tahun yang akan datang. Kami percaya di tahun 2012 kami akan melihat lebih banyak lagi pertolongan Tuhan, lebih banyak lagi mujizat, lebih banyak lagi tanda ajaib, lebih banyak lagi kasih karunia, lebih banyak lagi berkat-berkat yang Tuhan limpahkan di tahun 2012. Kami akan melihat golden years, tahun-tahun keemasan, tahun-tahun di mana Tuhan memberkati dan memulihkan kami semua. Terima kasih ya Tuhan untuk tahun yang baru ini. Sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami sadar kami tidak bisa hidup dari roti saja. Kami hidup daripada firman-Mu ya Tuhan. Sebab firman-Mu itu pelita dan terang bagi jalan kami. Sampaikanlah ya Tuhan, kami siap mendengarnya. Di dalam nama Tuhan kami tercinta, Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama kita katakan, amin. Sebelum saudara duduk, tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. God is good. And all the time, haleluya. Pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih
kepada Bapak Gembala Senior, Bapak Pendeta Alex Tanusaputra yang mengizinkan dan mempercayakan kepada saya, anak rohaninya, untuk menyampaikan firman Tuhan pada malam hari ini. Sebetulnya saya ini transit, saudaraku, di Indonesia, sebab besok akan ke Jakarta dan memimpin rombongan ke Israel atau Tanah Suci. Saudara, sungguh merupakan satu kehormatan bisa ada di kota Surabaya, di kota di mana saya dilahirkan, di gereja di mana saya dilahirkan, dan saya bertumbuh. Saudara-saudaraku yang kekasih, saya membawa salam dari Gereja Bethany Internasional, dari kota Perth, Western Australia, dan juga Gereja Bethany Indonesia yang ada di kota Sydney, New South Wales. Buat saudara semua jemaat Bethany Indonesia Surabaya, Shalom dan selamat tahun baru. Haleluya! Praise the Lord. Saudaraku, alangkah baiknya kalau saudara kasih salam muka, belakang, kanan, kiri, katakan selamat tahun baru dan Tuhan memberkati saudara. Amin. Saudara bisa lakukan itu. Kasih salam mungkin 2-3 orang. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Mari sekarang kita buka bersama-sama 1 Yohanes pasal yang kelima, ayat yang keempat dan yang kelima. Kita akan membaca bersama-sama. Saya mengundang jemaat Tuhan untuk membaca dengan suara yang keras. 1 Yohanes pasal yang kelima, ayat yang keempat. Saudara bisa membaca Alkitab saudara atau mengikuti teks di layar ini, semuanya berkata-kata mengucapkan firman Tuhan, memperkatakan firman Tuhan ini. Mari kita baca 1, 2, 3. Amin. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Semua berkata dengan suara yang keras, mengalahkan dunia. Saudaraku, saya menyampaikan firman Tuhan ini dengan satu tujuan bahwa engkau keluar dari tempat ini, engkau semua mengalahkan dunia. Yang percaya katakan amin. Alkitab berkata semua yang lahir dari Allah. Ada berapa banyak di antara saudara yang lahir dari Allah? Lambaikan tangan saudara. Haleluya. Cukup banyak yang melambaikan tangan. Saudara-saudaraku yang kekasih, orang yang percaya bahwa Yesus adalah anak-anak Allah. Orang yang percaya Yesus adalah Mesias, Yesus adalah anak Allah, Yesus adalah Tuhan. Kepada orang yang percaya kepada Yesus, Alkitab berkata kepadanya diberi kuasa untuk menjadi anak Allah. Saudara lahir, kata Yohanes, bukan dari benih manusia, bukan dari keinginan seorang laki-laki atau dari keinginan seorang wanita. Engkau lahir dari benih ilahi, engkau lahir dari Allah. Sebab karena engkau lahir dari Allah, engkau mengalahkan dunia. Gembala senior kita semua kemarin pagi jam 4 pagi di tempat ini berkhotbah, menyampaikan pesan penghujung akhir tahun kepada jemaat Bethany. Beliau berkata, ingatlah bahwa kita pertama, Adam dan Hawa, diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Hanya karena dosa manusia jatuh dalam dosa. Manusia kehilangan kemuliaan Allah. Manusia menjadi sadar mereka telanjang. Akhirnya mereka mengalami kutuk. Kutuk Tuhan turun atas bumi ini, atas tanah ini dan atas manusia. Tetapi kita semua bersyukur kepada Tuhan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Supaya kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Gembala Senior berkata, kalau engkau mempercayai Yesus, ada sesuatu yang luar biasa terjadi. Beliau menutup dengan ayat Efesus 3 ayat 19. Engkau akan dipenuhi oleh semua kepenuhan Allah. Dengan bahasa sehari-hari, beliau berkata engkau dipenuhi Allah sendiri. Saudara-saudaraku yang kekasih, kalau engkau dipenuhi Allah sendiri, engkau dipenuhi oleh Roh Kudus, engkau adalah anak-anak Allah, engkau lahir dari Allah. Ada berita yang bagus buat saudara. Engkau ditakdirkan dari semula untuk mengalahkan dunia. Engkau ditakdirkan dari semula, ditentukan dari semula untuk mengalahkan dunia. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan yang panjang untuk Tuhan kita. Haleluya. Maksudnya apa mengalahkan dunia?
Saudara-saudaraku, di dalam dunia ini ada banyak persoalan. Saudara hidup di Indonesia, saya hidup di Australia. Tetapi hari-hari ini ada datang masa-masa yang sukar. Kata 2 Timotius pasal 3 ayat yang pertama. Bahasa Inggris berkata bahwa akan datang terrible times. Akan datang perilous times of great stress. Akan datang trouble, hard to bear, persoalan yang mendatangkan stres, persoalan yang sukar untuk ditanggung. Saudara-saudaraku, ini adalah persoalan yang ada di dunia. Tetapi puji Tuhan karena Yesus Kristus. Paulus berkata dalam Roma pasal 8 ayat 37. Kita adalah orang yang lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh karena Yesus yang mengasihi kita. Yang percaya katakan amin. Saudaraku, dunia ini ada banyak persoalan yang besar. Saya kategorikan dalam 5 persoalan besar. Yang pertama adalah persoalan kekhawatiran dan ketakutan. Yang kedua, saudaraku, ada masalah depresi, stres, atau masalah karena kesedihan. Yang ketiga adalah masalah relationship, kesepian, kebosanan, hubungan keluarga, hubungan dengan teman. Yang keempat adalah masalah problem keuangan atau masalah pekerjaan. Yang kelima adalah sakit penyakit, kesehatan, umur panjang, dan seterusnya. Dunia ini, saudaraku, baik di Indonesia, di seluruh dunia maupun di Australia. Boleh semakin hari semakin sukar. Boleh semakin hari semakin banyak problem. Boleh itu krisis ekonomi, boleh itu krisis penyakit di mana-mana. Tetapi saya mau sampaikan kepada saudara, tetap ada berita baik dari Tuhan Yesus. Bahwa saudara yang lahir dari Allah, engkau yang dipenuhi oleh Roh Kudus, engkau pasti keluar sebagai orang yang menang. Bahkan lebih daripada pemenang. Haleluya. Haleluya. Saya teringat tadi malam Ketua Umum Sinode kita Pendeta Aswin Tanusaputra berkhotbah. Pesan kepada jemaat Bethany di penghujung tahun. Supaya kita jangan takut. Beliau berkata beliau dulu takut. Sekarang tidak takut lagi. Beliau berkata kita adalah imamat. Kita adalah rajani. Wow, pesan yang luar biasa. Itu sebabnya saya mau melanjutkan pesan Tuhan ini di dalam minggu yang pertama tahun 2012. Saya akan mengkonsentrasikan supaya kita jangan takut. Supaya kita bisa mengalahkan dunia, mengalahkan kekhawatiran, dan mengalahkan ketakutan. Siapa yang percaya, lambaikan tangan saudara. Taruh tangan saudara di dada saudara sambil saudara berkata, aku mengalahkan kekhawatiran. Katakan dengan suara yang keras, aku mengalahkan ketakutan. Katakan dengan suara yang keras, aku mengalahkan dunia. Di dalam nama Yesus sama-sama katakan amin. Saudaraku, untuk mengalahkan yang namanya kekhawatiran dan ketakutan, langkah pertama saudara harus tahu. Itu adalah senjata dari iblis. Petrus mengingatkan kita di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Dikatakan lawanmu si iblis. Saudaraku, kita punya musuh. Kita punya lawan. Bukan manusia, bukan keluarga saudara. Lawan kita adalah siapa saudaraku? Bukan darah dan daging. Tetapi roh-roh jahat. Tetapi penguasa-penguasa di udara. Alkitab berkata, lawan kita adalah siapa? Iblis. Dikatakan saudaraku, iblis itu berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Saudara-saudaraku, di Australia saya pernah melihat satu dokumenter film tentang singa. Dan ternyata saya baru tahu saudara, bahwa singa itu ternyata binatang yang malas. Binatang yang tidurnya begitu banyak. Dan kecepatan berlari singa itu bisa cepat tapi cuma short term. Cuma bisa sebentar saja, beberapa menit. Setelah panjang saudaraku, dia akan terengah-engah. Dan dia tidak akan bisa mengejar mangsanya. Biasanya yang berburu itu cuma singa betina. Wow. Kalau begitu bagaimana singa bisa jadi raja hutan? Menjadi the king of the jungle. Karena dia punya auman saudaraku. Singa itu akan mengaum dengan suara yang keras. Haum. Dan semua binatang yang bisa mendengar aumannya, semuanya akan menjadi ketakutan dan gemetar. Dan semua binatang yang ketakutan, gemetar, sehingga menjadi freeze, beku, tidak bisa jalan. Pada saat itulah singa-singa betina itu akan mencaplok lawan-lawannya. Saya mau sampaikan kepada saudara,
Dunia ini tempat di mana Tuhan membuang iblis. Iblis dibuang ke dunia ini. Saudaraku, dia malas, saudaraku. Dia cuma bisa mengaum dan banyak aumannya, saudara. Dia mengaum kepada saudara, pekerjaanmu tidak akan selesai. Dia mengaum masalah ekonomi. Dia mengaum masalah hutangmu. Dia mengaum masalah sakit penyakit. Dia mengaum engkau tidak ada jalan keluar. Dia mengaum engkau ketemu dengan jalan buntu. Dengan tujuan supaya jemaat Tuhan khawatir dan takut. Dan pada waktu kita khawatir dan takut, kita ditelan oleh iblis. Saudara, itu adalah senjata daripada iblis. Tapi malam hari ini engkau mendengar satu Injil daripada Yesus. Tuhan itu berkata, Dia adalah Allah yang memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Kata 2 Timotius 1 ayat 7. Tuhan gak pernah memberikan kepadamu roh ketakutan. Tuhan tidak pernah mempunyai satu intensi supaya engkau menjadi khawatir dan takut. Tetapi Tuhan itu memberikan kepada saudara roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Paulus menambahkan di dalam Roma 8 ayat 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Bukan. Tetapi saudara dan saya menerima roh huruf besar. Roh Kudus. Yang menjadikan kita semua anak-anak Allah. Dan oleh roh itu kita berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Itu sebabnya kita lahir dari Allah. Itu sebabnya kita adalah anak-anak Tuhan. Saya berdoa, saya punya target saudara pulang dari tempat ini. Pulang dari ibadah di gereja Betani di Nginden. Semua saudara mengalahkan kekhawatiran. Semua saudara mengalahkan ketakutan. Semua saudara mengalahkan dunia ini. Yang percaya katakan amin. Sorak-sorai lebih panjang bagi Tuhan kita. Haleluya. Saudaraku, sayangnya di dalam dunia ini ada banyak orang terkena penyakit yang namanya khawatir dan ketakutan. Menurut National Institute of Mental Health di Amerika, mereka membuat survei paling sedikit 33 juta penduduknya terkena penyakit yang namanya anxiety disorder atau penyakit kekhawatiran. Statistik bahkan membuktikan bahwa sebetulnya orang-orang yang terkena penyakit kekhawatiran dan ketakutan adalah orang-orang yang paling banyak menggunakan ruangan-ruangan emergency, ruangan-ruangan yang gawat darurat di rumah sakit dan menggunakan banyak jasa medikal yang lain. Dan dikatakan saudaraku bahwa penyakit kejiwaan yang paling banyak itu adalah penyakit kejiwaan takut dan khawatir. Dokter memberikan banyak sekali level-level tingkat kekhawatiran dan ketakutan. Yang pertama dokter berkata ada yang disebut panic disorder. Satu serangan membuat saudara dan saya panik. Definisinya demikian saudaraku. Repeated episodes of intense fear that strike often and without warning. Artinya saudara satu episode yang berulang-ulang dan berulang-ulang dari satu tingkat ketakutan yang tinggi sekali yang menyerang secara cepat dan berulang-ulang dan tanpa permisi. Saudaraku nggak ada yang namanya kekhawatiran dan ketakutan ngetuk pintu dulu. Permisi. Boleh dibukakan pintunya enggak? Namaku kekhawatiran dan ketakutan. Bolehkah aku masuk dalam rumahmu? Enggak, saudara-saudaraku. Kalau saudara tidak hati-hati, kalau saudara tidak sadar dan berjaga-jaga, apa yang terjadi? Ketakutan dan kekhawatiran akan masuk begitu saja, menyerang dengan panik. Dan setelah itu apa yang terjadi? Saudaraku, gejala fisik mulai terjadi. Sakit dada, jantung berdebar-debar. Saudaraku, nafas yang sulit bernafas. Kepusing, distres, saudaraku. Perasaan tidak berharga, perasaan mau mati. Mimpi yang buruk, sulit tidur. Saudaraku, tiap malam. Saudara-saudara, inilah yang bisa terjadi kalau kita tidak hati-hati. Di Australia saya membaca satu buku yang berkata bahwa tubuh saudara dan tubuh saya diciptakan oleh Tuhan sebagai pabrik katanya. Wow, kaget saudaraku waktu saya baca. Karena kita ini pabrik hormon menurut para ahli dan para dokter. Tubuh manusia ini ternyata dibuktikan bisa menghasilkan lebih dari 3.600 sekian hormon. Saudara, kalau saudara nggak percaya, coba saudara memiara yang namanya perasaan sedih hati.
Oh saudara piara apa yang terjadi tanpa pikiran dan otak saudara memerintahkan. Mata saudara bisa melahirkan hormon, air mata bisa keluar banyak saudaraku. Muka menjadi sembab, muka menjadi kemerah-merahan, mata menjadi sayu dan lain sebagainya. Ya Pak ya? Halo? Saudara-saudaraku, kalau saudara memelihara yang namanya kekhawatiran dan ketakutan, tanpa saudara sadari otomatis perut saudara tiba-tiba mules, jantung mulai berdebar-debar, otot mulai menegang, syaraf mulai kaku, badan mulai berguncang-guncang. Kenapa saudaraku? Karena itu yang engkau hasilkan di dalam tubuh saudara. Saudaraku, dokter berkata kalau engkau tidak berhati-hati dan tidak sadar dan berjaga-jaga, hormon yang engkau hasilkan dalam tubuhmu itu cuma 2 macam. Yang satu racun, artinya kalau engkau khawatir dan takut itu menghasilkan hormon racun, membuat tubuh saudara sakit. Saudaraku, tapi yang kedua, kalau engkau bersuka cita, engkau tenang, engkau akan melahirkan hormon yang mengobati, yang memulihkan. Benar toh saudara-saudaraku? Bukankah Alkitab sudah menubuatkan, sudah memberitahu kita semua di Amsal pasal 17, bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kalau saudara datang ibadah di dalam hadirat Tuhan, kita bersyukur, kita memuji Tuhan, mengangkat tangan, kita tersenyum, kita berbahagia, kita punya iman bahwa Tuhan itu baik, Dia baik untuk seterusnya. Kita bisa menyanyi, dengar saudaraku, tubuh saudara otomatis mengeluarkan hormon yang mengobati, yang memulihkan, dan itu sangat manjur. Sehingga saya menyatakan kepada saudara, saudara yang ada di tempat ini, ketika itu terjadi, itu sungguh-sungguh saudara akan menikmati janji Tuhan. Di tangan kanan saudara ada umur panjang, di tangan kiri saudara ada kekayaan dan kehormatan. Saudara akan punya tubuh yang sehat, tubuh yang kuat. Saudara akan sehat terus sampai saudara umur panjang. Yang setuju katakan amin. Tepuk tangan yang panjang bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Saudaraku, ada banyak tingkat kekhawatiran yang ada, saudaraku. Dokter menyebutnya ada obsessive compulsive disorder, ada post traumatic stress disorder, ada yang namanya fobia, fobia spesifik, ketakutan akan ketinggian, ketakutan akan keuangan, ketakutan akan sakit penyakit, ketakutan akan kematian, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Ada juga yang namanya generalized anxiety disorder. Saudara-saudaraku, saya tidak membahas semuanya di sini, tetapi dunia ini menawarkan 2 cara. Dokter menawarkan ada 2 cara. Cara yang pertama adalah obat-obatan. Dengan medication, dengan minum yang namanya antidepresan. Halo? Saudara familiar enggak dengan itu? Kalau di Australia dikasih obat, saudara, supaya jantungnya tenang, berdebarnya, supaya ototnya lemes, syarafnya baik, supaya bisa tidur nyenyak, punya mimpi yang baik, kasih obat. Tetapi persoalannya obat ini trial and error, saudara. Tidak tahu dosisnya, ada banyak efek samping dan seterusnya dan seterusnya. Dokter juga menawarkan cara yang kedua, yaitu psikoterapi, saudara. Dengan cara behavior therapy atau cognitive behavior therapy. Tetapi 2 cara ini, obat-obatan dan psikoterapi ini, itu tidak bisa menyembuhkan sampai ke akar-akarnya. Itu cuma bisa menyembuhkan gejala-gejalanya saja. Hari ini saudara mendengar berita bahwa kalau engkau mau sembuh sampai ke akar-akarnya, kalau saudara mau bebas dari yang namanya kekhawatiran dan ketakutan, saudara nggak akan bisa ketemu di dunia ini. Saudara cuma bisa ketemu di dalam iman. Yesus Kristus Tuhanlah satu-satunya yang sanggup membebaskan kekhawatiranmu, satu-satunya yang bisa membebaskan ketakutanmu. Yang percaya katakan amin. Setelah saudara mengetahui itu senjata iblis, saudara harus sadar juga yang kedua, bahwa ketakutan dan iman itu bertentangan satu dengan yang lain, oposit satu dengan yang lain, tetapi cara kerjanya sama, saudara. Cuma berbeda. Kalau kekhawatiran dan ketakutan, dia punya iman akan hal-hal yang negatif. Kalau iman kepada Yesus, iman kepada hal-hal yang positif. Iman kepada firman Tuhan. Contoh saudaraku, Ayub pasal 3 mengajarkan kepada kita. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku. Dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Jadi kalau saudara khawatir, cemas, takut, aduh sakit aku. Apa yang terjadi? Kesakitan itu akan menjadi kenyataan dan mendatangi saudara. Halo?
Saudara sadar itu? Kalau saudara khawatir, aduh nggak ada jalan keluar, ini buntu, tutup, buntu, nggak ada jalan keluar. Saudara, kalau engkau khawatir akan hal itu, jalan buntu akan mendatangi saudara dan itu menjadi kenyataan. Oleh sebab itu kita harus fokus kepada iman kepada Yesus Kristus. Arahnya berbeda. Contoh yang jelas saudaraku di dalam Alkitab. Tuhan Yesus dalam pelayanannya 30% pelayanannya menyembuhkan orang sakit. Contohnya Matius pasal 9. Yesus menyembuhkan mata 2 orang buta. Ayat yang ke-27. Dalam perjalanan Yesus ada 2 orang buta yang berseru kepada Yesus. Kasihanilah kami, hai anak Daud. Ayat selanjutnya di ayat yang ke-28 Yesus berkata kepada mereka. Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Mereka menjawab, ya Tuhan, kami percaya. Saudaraku, 2 orang buta ini percaya. 2 orang buta ini punya iman. 2 orang buta ini percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Bahwa Yesus adalah Mesias yang dinanti-nantikan. Bapak tahu dari mana? Saudara kalau membaca Alkitab, saudara akan melihat ada banyak sebutan tentang Yesus. Orang yang tidak percaya, mereka akan menyebut, Yesus, Yesus yang mana? Oh itu Yesus dari Nazaret. Oh itu Yesus anaknya Yusuf dan Maria. Oh itu Yesus anak tukang kayu. Oh itu Yesus yang saudara-saudaranya ada bersama-sama dengan kita. Oh itu Yesus yang dulu aku kenal, dia anak tukang kayu. Saudara-saudara, itu adalah panggilan kemanusiaan daripada Yesus. Tetapi 2 orang buta ini mengenal Yesus sebagai Mesias dan Tuhan. 2 orang buta ini baca firman Tuhan. 2 orang buta ini percaya semua tulisan nabi-nabi di dalam perjanjian lama. Tuhan berfirman, Tuhan berjanji bahwa Mesias pasti datang. Dan Mesias itu datang dari keturunan Daud. Dan dia akan disebut anak Daud. Dan 2 orang buta itu percaya bahwa Yesuslah Mesias. Itu sebabnya mereka berseru, Jesus, the son of David, have mercy on us. Yesus anak Daud. Mereka percaya Yesus itu Mesias. Dan kalau mereka percaya itu Mesias, tugas Mesias apa saudaraku? Yesaya 42 ayat yang ke-7, Mesias datang membuka mata orang-orang buta. Dan orang buta ini percaya, engkau Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan. Engkau Mesias yang membuka mata orang-orang buta. Mereka menjawab, ya Tuhan kami percaya. Ayat yang ke-29, lalu Yesus menjamah mata mereka. Yesus tumpang tangan sama mata mereka dan berkata, sembuhlah matamu. Apakah begitu? No. Apakah Yesus berkata tumpang tangan, celiklah matamu sekarang, engkau bisa melihat dalam namaku? No. Yesus berkata apa? Jadilah kepadamu menurut imanmu. Orang buta ini percaya Yesus bisa menyembuhkan. Terjadilah menurut iman mereka. Saya bertanya kepada saudara jemaat Betani yang ada di Surabaya. Apakah saudara punya iman? Siapa yang punya iman di tahun 2012? Engkau hidup sehat. Engkau hidup disembuhkan. Jalanmu naik dan bukan turun. Engkau di atas dan bukan di bawah. Engkau adalah kepala dan bukan ekor. Engkau akan mengalami golden years. Engkau akan mengalami zaman-zaman keemasan. Saudara, kalau saudara punya iman akan hal itu. Saya sebagai hamba Tuhan dari Australia, dengan otoritas yang Tuhan berikan, saya berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu. Haleluya. Tepuk tangan bagi dia. Glory, haleluya. Saya mau ingatkan kepada saudara bahwa kekhawatiran dan ketakutan dengan iman itu berlawanan. Walaupun caranya sama. Opposite, berlawanan satu dengan yang lain. Sehingga kalau saya simpulkan di dalam bahasa Inggris, saya akan berkata demikian. The beginning of anxiety is the end of faith. And the beginning of true faith is the end of anxiety. Artinya saudaraku, permulaan satu kekhawatiran dan ketakutan, pada saat kekhawatiran itu mulai masuk, pada saat itulah iman itu berakhir. Tetapi sebaliknya, pada waktu iman itu mulai, ketika iman yang sejati itu mulai, yang namanya kekhawatiran dan ketakutan itu akan berakhir. Kenapa saudaraku? Karena anxiety, karena fear,
Karena worry and faith cannot keep house together when one enters, the other departs. Karena apa saudaraku? Kekhawatiran, ketakutan bukan hanya berlawanan satu dengan yang lain dengan iman. Mereka nggak bisa tinggal satu rumah. Jadi kalau yang satu masuk, yang satu keluar. Kalau yang satu masuk, yang lain keluar. Artinya apa? Kalau saudara tidak berhati-hati, saudara membuka pintu kepada saya tidak bisa. Saya bisa akan meninggalkan saudara otomatis. Kalau saudara membuka pintu kepada, aduh aku sakit ya, nggak akan sembuh. Pada saat yang sama, 2 Petrus 2:24, oleh bilul-bilul Yesus aku sembuh. Perkataan itu akan say goodbye sama saudara. Ketika saudara berkata aduh sukar, ketika saudara membuka pintu kepada kesukaran, akan persoalan yang besar. Pada saat yang sama, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sebab bagi orang yang percaya kepada Allah tidak mustahil, itu akan meninggalkan saudara. Ketika saudara berkata aku tidak sanggup, engkau membuka pintu kepada aku tidak sanggup. Perkataan aku sanggup menanggung segala perkara di dalam Yesus Kristus yang memberikanku kekuatan, itu akan meninggalkan saudara. Ketika saudara membuka pintu kepada aku nggak punya uang, aku nggak bisa bayar, utangku terlalu banyak, bagaimana bisa aku bayar tagihan ini? Pada saat yang sama Allahku akan memenuhi segala keperluan dan kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Filipi 4:19 itu akan meninggalkan saudara. Saudara mengerti prinsip ini? Halo? Saya teringat 2 tahun yang lalu, saudaraku, ketika saya membeli satu properti di kota Sydney. Saudaraku, saya ketemu satu properti yang bagus. 3 lantai, saudaraku. Lantai yang pertama kami jadikan studio musik kedap suara untuk recording, untuk latihan. Kemudian ada lumbung makanan, lumbung pakaian. Lantai 2, tempat doa, kantor, sekretariat, saudaraku. Di belakang 2,5 ada kolam baptisan yang bagus. Lantai 3 tempat tinggal, saudara-saudaraku. Tetapi saya teringat waktu saya beli tempat itu, saya bilang ini kecil sekali, mahalnya minta ampun. Saya keliling kota Sydney, saudaraku. Saya ketemu satu daerah yang ternyata rumahnya besar-besar. Duh, harganya kok lebih murah. Saya sudah tertarik di daerah itu. Para diaken ngomong, jangan beli di sana Pak. Berbahaya di situ. Loh, kenapa? Karena ada orang Indonesia yang beli di sana dipikir murah. Akhirnya beli apartemen di sana. Padahal tempatnya itu berbahaya, tempatnya rawan. Akhirnya dia tinggal di sana. Tiap malam dengar dar, dor, saudaraku. Kumpulannya Afghanistan, Pakistan, Lebanon, dan lain sebagainya kumpul di situ. Akhirnya dia takut, saudaraku. Dia mau jual murah, jual rugi pun sulit. Kenapa saudaraku? Karena yang baik itu tidak mau tinggal di tengah-tengah tempat yang tidak baik. Saudara mengerti maksud saya? Sekalipun tempat itu baik, tetapi kalau ada prostitusi, ada pabrik narkoba, ada dunia malam, ada pembunuh, ada perampok, ada bikie geng, ada gangster, semuanya di situ saudara atau orang baik, pasti saudara otomatis akan meninggalkan tempat itu. Demikian juga saudaraku, tubuh kita ini, hati kita dan iman kita. Kalau kita tidak berhati-hati, saudara, kita mengizinkan yang negatif masuk. Saudaraku, iman itu akan meninggalkan kita. Itu sebabnya saudara dan saya harus berjaga-jaga. Itu sebabnya kita harus mempercayai firman Tuhan. Ada satu pengalaman pribadi yang saya alami, yang membuat ini menjadi sangat nyata dalam kehidupan saya. Yang terjadi 1,5 bulan yang lalu. Saudaraku, anak saya yang kedua, Jason, usianya 9,5 tahun, saudara. Dia mengikuti kadet itu di Indonesia pramuka Kristen. Satu ketika mereka mengadakan November kemarin, saudaraku, pertengahan November, satu camp, father and son, ayah dan putra. Wow, anak saya semangat, camp. Saya tanya sama istri saya, kita camp itu bagaimana? Istri saya berkata, nanti kamu akan ke gunung, di situ ada sekolah, nanti kamu akan tidur di dalam kelas. Saya bilang, oke. Saya pergi ke supermarket, saya beli yang namanya kasur, saudaraku, yang kalau di Australia itu ada kasur yang besar, yang saya colok sama listrik. Begitu dicolok sama listrik, dalam 60 detik, kasur itu akan menjadi menggembung, tebal sekali, queen size, besar. Supaya saya dengan anak saya bisa tidur di sana. Saya bawa saudaraku ikut camp.
Sampai di camp, saudaraku kumpul itu bapak-bapaknya semua orang bule. Saya tuh orang Asia. Bapak-bapak ketemu dengan bapak-bapak, ngobrol, kamu kerja di mana? Oh, kerja di mining, kerja jadi pengajar, kerja jadi guru. Mereka tanya, kamu kerjaannya apa? Saya bilang, saya ini hamba Tuhan. Mereka melihat, wow, ada hamba Tuhan di tengah-tengah kita. Saya bilang, ya haleluya. Saudaraku, ternyata salah pengertian. Saya sampai di sana, saudaraku, setelah jalan 45 menit naik mobil, saya dikasih tenda, saudara. Hah? Saya shock, saya ngomong sama anak saya, Daddy ini tinggal di Australia 16 tahun, gak pernah tinggal di tenda. Akhirnya bikin tenda, saudara-saudaraku. Haleluya. Puji Tuhan ada kabel panjang, saudaraku bisa nyalakan matrasnya. Saya bisa tidur dengan nyenyak. Ya, saya ingat pagi-pagi itu jam 4 sudah bangun. Banyak burung liar, kukubara, kuku. Jam 4 pagi sudah bangun. Udah terang, saudara-saudara, kami packing breakfast. Jam 7 pagi ternyata acara daripada pramuka, yaitu adalah upsailing. Saudara tahu upsailing itu bahasa Indonesianya ada satu tower yang tinggi sekali, mungkin 60 meter begitu, mungkin lebih tinggi. Yang jelas lebih pendek jauh daripada Menara Jakarta, saudara. Tapi cukup tinggi. Saya lihat tower itu kaget, saudara. Wow, tinggi sekali. Ternyata pramuka itu naik tower. Sampai di atas kemudian turun pakai tali begitu. Sambil jalan turun di belakang. Wow, hati saya mulai deg-deg, saudara. Saya pikir, aduh saya bukan orang yang suka ketinggian. Sudah ketika mereka pakai helm, ketika mereka pakai pengaman, saya mulai lari, saudaraku, ke toilet. Saya ke toilet aja deh. Haleluya, tempatnya jauh, saya pelan-pelan kan di toilet, saudaraku jauh. Sudah cukup lama saya kembali, ternyata mereka masih di situ. Belum naik, semua sudah pakai helm, pakai pengaman, saya tok yang belum. Orang-orang ngomong, kenapa kamu nggak pakai pengaman? Saya bilang, saya itu belum pernah naik tower. Saya nggak biasa, saya nggak tahu apakah saya bisa. Mereka kemudian mengejek saya. Loh, kamu kan pendeta katanya. Pendeta harus naik tower ini. Sebab ini adalah the adventure of faith. Petualangan iman. Waduh, malu saudaraku. Saya melihat anak saya yang 9 tahun udah pakai helm, udah pakai harness, pakai pengaman, pakai tali. Akhirnya terpaksa bapaknya juga ikut pakai helm, saudara. Pakai pengaman. Mulai pelan-pelan naik, saudaraku. Saya di bagian paling belakang naik. Saudara, saya mau sampaikan kepada saudara. Ketika saya tiba di atas tower itu, saya itu enggak pernah kasih pikiran loh saudaraku sama otak saya untuk ngomong sama kaki. Enggak loh saudaraku. Tiba-tiba begitu naik kemudian lihat bawah. Kaki saya ini goyang-goyang sendiri saudara. Loh, kok bisa goyang-goyang sendiri? Saya bingung. Jantungku ini mulai berdebar-debar. Duk, 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 duk. Angin bertiup. Bulu kuduk mulai berdiri. Saudaraku, saya mulai kena yang namanya panic disorder. Karena apa? Saya baru sadar, saya ini enggak hati-hati, saudaraku. Yang namanya kekhawatiran dan ketakutan menyerbu begitu saja. Dan saya lihat orang di depan saya, saudaraku, enggak bisa turun. Ya toh, gemeter-gemeter. Pelatihnya bilang, punya iman, jangan takut, jangan khawatir. Punya iman sama tali. Tali enggak mungkin copot, enggak mungkin putus. Enggak pernah ada orang mati. Enak ngomongnya, saudara-saudaraku. Tapi ternyata orang ini banyak khawatir, takut saudara-saudara. Akhirnya pelatihnya bilang, ya sudah kamu duduk sana saja, duduk di sana. Saudaraku, saya mulai merasakan tangan saya mulai geleweri, saudara. Aduh, mulai goyang-goyang sendiri. Padahal enggak saya suruh goyang, saudara-saudaraku. Saya terkena satu serangan. Saya lihat anak saya, saudara, di depan saya 9 tahun. Dia juga khawatir, dia juga takut, lihat bawah takut, saudaraku. Gak berani turun. Pelatihnya ngomong sama anak saya, ya sudah kamu tutup mata, tanganmu dilepas saja, kamu diturunkan begini. Ya, diturunkan sampai kamu berani. Iya, umur 9 tahun diturunkan, gak apa-apa kalau saya malu, saudara-saudara. Saya belajar di sana. Saya mulai mengerti prinsip ini. Kalau engkau tidak berhati-hati, engkau akan dicengkeram, engkau akan dibelenggu, engkau akan diikat oleh yang namanya kekhawatiran dan ketakutan. Saya di atas tower itu, saudara, apa yang saya lakukan?
Karena saya pendeta, hamba Tuhan, saya hafal banyak ayat, saudara. Saya mulai mengucapkan firman Tuhan. Saya mulai berkata kepada diri saya bahwa di dalam kasih yang sempurna tidak ada ketakutan. Because the perfect love casts out fear. Saya percaya kasih Allah ada di dalamku. Dan kasih Allah mengusir kekhawatiran dan ketakutan. Aku aman di dalam lindungan Tuhan. I can do all things to Christ Jesus who strengthen me. Aku bisa melakukan segala sesuatu di dalam Yesus Kristus yang memberikan kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayat 13. Saya mulai berdoa di dalam bahasa roh. Kuraboko sheke takaraboko shanda. Hiraboko shanda raboko shanda. Saya mulai menyembah. Saya mulai percaya. Dan saya mau sampaikan kepada saudara, ketika iman itu mulai timbul dalam diri saya, ketika saya mulai mengucapkannya, ketika saya mulai mendengarnya, iman itu timbul dari pendengaran. Faith come from the hearing, and the hearing by the word of God. Kata Roma 10 ayat 17, saya mulai timbul iman. Dan ketika iman itu timbul, ingat saudara-saudaraku, iman, kekhawatiran, pada waktu iman muncul, itu akhir daripada kekhawatiran dan ketakutan. Ketika iman masuk, yang namanya kekhawatiran dan ketakutan itu mulai meninggalkan tubuh saya. Dan pada saat itulah saya tiba-tiba bisa mengontrol kaki saya mulai tenang. Kaki saya mulai tenang. Jantung saya mulai di dalam kendali. Tangan saya, otot saya, muka saya mulai tersenyum. Saya tidak tegang lagi. Dan luar biasa Tuhan itu, saudara-saudaraku. Akhirnya saya turun dengan secara sangat profesional. Dengan sangat cepat pelatihnya bilang, loh kok hebat sekali. Stop di tengah. Dia ambil foto. Saya ikut foto. Hai, di foto. Jebret. Kemudian saya turun sampai di darat, saudaraku, dengan selamat. Oh haleluya. Ayo tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Saudara-saudaraku yang kekasih, ada satu tips yang saya belajar di atas tower itu. Kalau saya melihat ke bawah, saya melihat pohon itu kecil, mobil itu kecil, rumah itu kecil, semuanya kecil. Karena jauh. Saudaraku, takutnya bukan main kalau saya lihat ke bawah. Jadi saya di atas, saya nggak pernah lihat bawah. Saya lihat atas aja, saudaraku. Lihat awan-awan. Lihat awan-awan, gak berani lihat bawah. Itu sebabnya saya sampaikan kepada saudara. Kalau di tahun 2012 ini, mata saudara, fokus saudara cuma di bawah. Lihat dunia ini, aduh kok kacau. Aduh dunia ini banyak sakit penyakit, banyak persoalan ekonomi, banyak krisis moneter, saudara akan khawatir dan saudara akan takut. Itu sebabnya Daud berkata, I lift up my eyes to the hill. Where does my help come from? My help comes from the Lord who created the heaven and the earth. Itu sebabnya Daud berkata, aku melayangkan pandangku, mengangkat wajahku, mengarahkan mataku ke atas gunung-gunung. Datangnya dari mana pertolonganku? Saya menjawab kepada saudara, pertolonganmu datangnya dari atas, datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dan Tuhan tidak akan membiarkan engkau sendirian. Tuhan tidak akan membiarkan engkau jatuh. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Langkah selanjutnya kita harus melakukan sensor. Katakan bersama dengan saya, sensor. Kita harus pilih-pilih, saudara. Saudara kalau makan, saudara pilih-pilih. Makanan yang tidak enak, makanan yang busuk, makanan yang expired, makanan yang tidak sehat, saudara tidak mau makan. Ya apa ya? Pulang dari Australia, saudaraku, sampai mendarat di Jakarta. Anak saya yang pertama, Gwyneth, usianya 12 lebih, yang kedua Jason 9 lebih, suka nonton TV. Termasuk yang kecil, 3,5 tahun. Saudaraku, tujuan pertama kemana? Jakarta, ASMK. Pasar ASMK, beli DVD, saudara-saudaraku. DVD Indonesia luar biasa, Rp4.000, kaget saya, saudaraku. Kan nggak sampai 50 sen. Di Australia $20, saudara. Istri saya borong, anak saya ngambil DVD seenaknya. Saudara, tugas bapaknya sama ibunya pilih-pilih. Hei, nak, kamu nggak boleh video ini, enggak boleh. Ini L18, cuma umur 18 tahun ke atas. Ini MA, mature audience, 15 plus. Engkau enggak boleh lihat, engkau enggak boleh. Yang ini boleh, yang PG boleh, yang general boleh. Saudaraku, kita memilihkan untuk anak kita apa yang baik untuk dilihat, apa yang baik untuk didengar. Tidak boleh sembarangan dengar. Halo? Saudara, memang melihat berita itu baik. Banyak orang Australia suka lihat CNN. Saudara tahu berita CNN? Tapi CNN itu apa sih saudaraku? Constant negatif news. Berita negatif yang constant.
bencana alam, gempa bumi, kecelakaan, apalagi krisis ekonomi, harga naik turun, yaitu bencana, ketangkep di sini kriminalitas, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Saudara dan saya harus memilih apa yang kita dengar, apa yang kita percayai, apa yang kita masuk dalam hati kita, apa yang kita makan secara rohani, apa yang kita lihat, kita harus pilih. Dan saya mau sampaikan kepada saudara, sungguh dari hati saya yang terdalam, saya teringat Bapak Gembala Senior selalu berkata, "Hei gereja Betani, hei gereja Betani, kita percaya kita melihat golden years. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus still in God's presence. Kita harus tinggal di dalam hadirat Tuhan. Kita harus tinggal tenang di dalam hadirat bait Tuhan." Haleluya. Kenapa? Karena ketika kita di dalam hadirat Tuhan, itulah kita mulai berdoa, memuji, menyembah, mengucap syukur. Kita mulai bisa, saudaraku, membaca firman Tuhan, menghafal firman Tuhan, mengingat firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, memperkatakan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Karena di dalam hadirat Tuhan, itu kita bisa menerima damai sejahtera, menerima kekuatan, menerima pengurapan. Itu sebabnya Daud berkata, "Aku gak mau yang lain, cuma satu yang aku mau." Daud berkata, "One thing that I ask, to dwell in the house of the Lord." Untuk tinggal di dalam hadirat Tuhan, untuk menikmati bait-Nya. Saudaraku, ketika kita tinggal di dalam hadirat Tuhan, yang kita dengar, yang kita lihat, yang kita makan secara rohani, yang kita percayai adalah firman Tuhan, adalah hal-hal yang positif. Itu membuat iman saudara kuat. Siapa yang mau punya iman yang besar di tahun 2012? Tinggallah di dalam hadirat Tuhan. Saudaraku, kasih salam kepada sebelah saudara, masuklah lebih dalam, tinggal lebih dalam hadirat Tuhan. Setelah kasih salam, ayo tepuk tangan yang panjang buat Tuhan kita. Haleluya. Ada ayat yang baik yang saya mau sampaikan, Yesaya 41 ayat 10. "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, aku akan menolong engkau, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku. Aku akan memberikan kemenangan kepadamu." Siapa percaya itu? Haleluya. Kalau saudara percaya, tepuk tangan sekali lagi. Haleluya. Ada banyak ayat di Alkitab, lebih dari 400 ayat berkata, jangan takut, jangan gelisah hatimu, jangan kau khawatir, jangan kau bimbang, jangan kau ragu-ragu. Sebab aku ini Tuhan, aku Allahmu, aku menyertai engkau. Saudara Gembala Senior kita, kalau saya menerjemahkan beliau di luar negeri, khotbah yang favorit untuk gembala kita itu apa, saudaraku? Bahwa kita ini bait Roh Kudus. Di manakah alamat daripada Roh Kudus? Di dalam diri kita. Saudaraku, saudara kalau tanya kepada saya, di mana alamat gereja Betani yang ada di Perth? 129 sampai 131 Raglan Road, North Perth, WA 6006 Australia. Kalau saudara tanya di mana ibadah gereja Betani yang ada di Sydney, 500 Harry Street, Ultimo, New South Wales, 2007 Australia. Tapi di manakah tempat Roh Kudus bersemayam? Semua taruh tangan saudara di dada saudara. Disitulah tempat bersemayam Tuhan kita, Roh Kudus. Sebab Dia namanya adalah Immanuel. Dia tidak pernah meninggalkan saudara. Dia menyertai saudara seterusnya. Sekalipun saudara tidak bisa melihat, Dia bersama-sama dengan saudara. Dia memegang saudara. Dia meneguhkan saudara. Dia menolong saudara. Haleluya. Saudara, saya jadi teringat, saudaraku, perkataan Yesus di dalam Wahyu 22 ayat yang ke-16. Dia berkata bahwa aku adalah bintang timur yang gilang gemilang. Saudara, saya merasa terjemahan bintang timur gilang gemilang itu agak keliru sedikit. Karena itu terpengaruh, saudaraku, 3 raja, the wise men, 3 kerajaan Majus. Diperkirakan kerajaan Persia atau kerajaan Babilonia. Mereka mengikuti bintang yang dari timur. Mereka berjalan diperkirakan 2,5 tahun lamanya. Mereka ketemu dengan Raja Herodes dan berkata, di manakah raja orang Yahudi? Kami mengikuti bintangnya dari timur. Tetapi saudaraku, sebetulnya yang dimaksud Yesus di sana, Yesus berkata, I am the bright and the morning star. Aku adalah bintang pagi yang terang benderang. Sebetulnya itu ya, miriplah terjemahannya. Tetapi saudara-saudaraku, dia berkata, aku adalah bintang pagi yang terang benderang.
persoalannya apa saudara? Saudara lihat bintang itu pada waktu malam atau waktu pagi? Malam. Pada waktu pagi apakah saudara bisa lihat bintang? Saudara tidak bisa lihat bintang kan pada waktu pagi. Pertanyaan saya, apakah bintang itu hilang karena saudara tidak lihat? Pertanyaan saya, apa bintang itu pindah karena saudara tidak bisa lihat? No, bintang itu tetap ada di sana sekalipun engkau tidak bisa melihatnya. Bintang itu tetap di sana, itu yang dimaksud oleh Yesus. Yesus berkata, ketika engkau merasa tidak ada, mana engkau tidak kelihatan, mana tangan Tuhan, oh mana doaku kau belum dijawab, oh mana Tuhan ini, mana tiang apimu, oh mana tiang awan, aku tidak bisa melihat, mengapa engkau meninggalkan aku? Dengar saudara-saudaraku, dia adalah bintang fajar, bintang pagi yang terang benderang. Engkau tidak bisa melihatnya, engkau mungkin tidak bisa merasakannya, tetapi dia tidak pernah meninggalkan saudara. Dia tidak pernah membiarkan saudara sendirian. Haleluya. Ibrani 13 ayat 5 berkata, I will not and I will not. Aku tidak akan, I will never ever leave you nor forsake you. Aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Aku tidak akan pernah membiarkan engkau sendirian. Itu janji Tuhan kita Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Ayo tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Langkah yang terakhir, saudaraku, saya mengundang saudara, mendorong saudara. Semuanya memasuki tahun 2012, kita mengawali hari yang pertama. Kita berkata kepada Tuhan, Tuhan aku berserah total. Katakan bersama dengan saya, angkat tangan kanan saudara tinggi dan berdoa, Tuhan aku berserah total. Semua berkata dengan suara nyaring, Tuhan aku berserah total. Dalam nama Yesus, katakan amin. Buka bersama dengan saya Lukas pasal 7 ayat 37. Saya akan menutup dengan cerita ini. Pemain musik tim Praise and Worship bisa bersiap-siap. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya. Lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya. Dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Loncat ke ayat yang ke-44. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini, aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Amin. Saudaraku, cerita ini adalah satu tanda tanya besar dalam hati saya untuk bertahun-tahun. Kenapa saudaraku? Karena saya ini pengkhotbah bahasa Inggris juga. Sudah 5 tahun setengah ini, 2-3 kali sebulan minimum, saudaraku, kadang bisa lebih. Minggu pagi saya khotbah di Sydney, bahasa Indonesia. Selesai ibadah, saya naik pesawat 5 jam, saudaraku. Sampai mendarat di Perth, khotbah dalam bahasa Inggris. Kalau saya lihat tulisan bahasa Inggris, saudaraku, jelas sekali tulisan bahasa Inggris berkata, perempuan ini mencuci kaki, wash the feet of Jesus with her tears. Dia mencuci, membasuh kaki Yesus dengan air matanya. Terjemahan bahasa Indonesia, membasahi kaki Yesus dengan air mata. Saya tahu sebabnya, saudaraku. Kenapa? Karena banyak orang sulit untuk mempercayai bahwa wanita itu bisa menangis, punya air yang banyak untuk mencuci kaki daripada seseorang. Ya apa ya? Kalau saya tanya wanita di sini, mana worship leader kita, Mira, coba bisa maju ke depan sebentar aja. Mira, saya mau tanya kepada saudari Mira, apakah engkau sebagai wanita
engkau bisa menangis ngumpulkan tetesan air mata sebesar ini, sebanyak ini aqua gelas ini? Bisa? Tidak bisa goyang-goyang. Oh ya, terima kasih. Saudaraku, dia bilang nggak bisa. Apakah saudara bisa wanita yang bisa gini atau nggak bisa? Nah, banyak yang gini-gini kan. Saudara-saudara, itu sebabnya jadi membasahi. Sebetulnya teksnya, sebetulnya ceritanya itu mencuci loh saudaraku, membasuh. Itu sebabnya saya pergi ke Israel, saudara, untuk belajar hal-hal demikian. Sekarang saya mau sampaikan kepada saudara, ceritanya adalah demikian. Zaman itu di Israel tidak ada jalanan aspal seperti saudara di Surabaya. Di aspal nggak ada. Jalanan di situ itu berdebu, kotor, bau. Saudara, kalau hujan ya banjir, semuanya kumpul di jalan itu. Zaman dulu nggak pakai mobil, zaman dulu pakai binatang, pakai kuda, pakai unta, pakai keledai. Dan maaf, binatang-binatang itu kalau buang air besar bukan di toilet, buangnya di jalan itu, saudara-saudaraku. Dan nggak seperti Australia. Australia tiap tahun kita bayar PBB. Saudaraku, council itu kirim truk, saudaraku, setiap minggu. Vacuum cleaner pakai truk. Saudaraku, disedot kotorannya, saudaraku, pakai mobil bersih. Zaman itu nggak ada, saudara, kotor. Dan zaman itu, saudaraku, nggak ada sepatu yang tertutup seperti saudara dan saya zaman dulu itu pakai sandal. Maaf, saudaraku, jadi zaman dulu kalau orang jalan, mereka pasti akan menginjak kotoran. Kadang-kadang, seringkali, bukan kadang-kadang, seringkali kotoran itu masuk di antara jari-jari mereka. Jadi kebiasaan zaman dulu nggak sama seperti Indonesia. Di Indonesia saudara masuk rumah, saudara copot sepatu. Zaman itu masuk rumah, cuci kaki saudara-saudara. Jadi kalau rumah itu orang kaya, pelayannya tugas pegawai yang paling rendah itu yang mencuci kaki. Kalau pelayan nggak ada, ya tugasnya istri untuk cuci kaki. Kalau nggak ada, ya cuci sendiri, saudara-saudara. Kalau malas nggak cuci kaki, itu sebabnya ada cerita, saudaraku, bahwa Tuhan Yesus dengan murid-muridnya, Tuhan murid-muridnya sombong-sombong, saudaraku, masuk rumah nggak cuci kaki, bau di mana-mana. Yesus berkata, aku yang adalah Tuhan, yang adalah Mesias, El Shaddai, pencipta langit dan bumi. Dia mengambil handuk, mengikat di pinggangnya, mengambil air dan dia cuci kaki murid-muridnya. Dia mengajarkan murid-muridnya untuk rendah hati menjadi hamba. Itu sebabnya gembala senior kita di SPGI kemarin. Saudara tahu SPGI kemarin, kalau saudara lihat, saya sampai menangis saudaraku. Melihat gembala senior Pak Alex, saudaraku, membasuh kaki. Saudara-saudara, itu pelajaran untuk kita rendah hati, saudara. Tetapi konteks cerita ini itu juga sama, saudaraku. Wanita ini mencuci kaki Yesus. Yesus berkata kepada muridnya, Simon, engkau enggak sediakan air untuk cuci basuh kakiku. Tapi wanita ini membasuh kakiku dengan air mata. Bagaimana itu bisa, saudara-saudara? Saudaraku, ini cerita yang sebenarnya yang saya sampaikan kepada saudara. Zaman itu di Israel, saudaraku. Setiap wanita yang melahirkan baby nggak sama seperti zaman sekarang. Saudaraku, orang Chinese, waktu bayi saya lahir, banyak orang kasih gelang, harus dipakai gelang emas. Saudaraku, zaman dulu, saudaraku, begitu bayi lahir, disiapkan satu kalung oleh ibunya. Dan kalung itu, saudaraku, ada kirbat, ada botol kecil yang namanya kirbat, saudaraku. Yang ujungnya melengkung sedikit, yang mana itu kalau saudara taruh kirbat itu di ujung mata saudara, itu akan menampung tetesan air mata saudara. Dan ibunya akan berkata, nak, karena engkau wanita, karena engkau perempuan, ketika engkau menderita, ketika engkau sengsara, ketika engkau khawatir, ketika engkau takut, engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Engkau cuma bisa menangis, hanya menangislah, kumpulkanlah tetesan air matamu di dalam kirbatmu. Itu sebabnya Daud bisa ngomong, saudaraku, di Mazmur pasal 56 ayat yang ke-9. Sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung. Air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu. Bukankah semuanya telah kau daftarkan? Daud berkata sama Tuhan, Tuhan, waktu aku nangis, engkau tampung air mataku di kirbatmu. Kenapa Daud bisa ngomong demikian? Dari mana dia dapat ide demikian? Karena dia melihat wanita-wanita zaman itu, saudara. Ketika mereka menangis, menampung tetesan air matanya di dalam kirbatnya.
Dan kalau sudah penuh apa yang dilakukan, wanita ini akan pulang di tempat tidurnya. Di sebelah tempat tidur ada guci atau pot atau jar, saudara sebutkan apa saja. Dia akan menuangkan air mata itu dalam pot itu, saudaraku, setiap hari. Jadi by the time that woman reach 60 or 70 years old, jadi waktu wanita itu mencapai usia 60 atau 70 tahun, kebanyakan guci itu penuh dengan air. Itu sebabnya ahli arkeolog di Israel pada waktu mereka menggali, saudaraku, kuburan di Israel, dari mana mereka tahu ini mayat laki-laki atau mayat perempuan. Dan kalau mereka ketemu satu mayat kemudian ada gucinya, itu bukan tempat simpan perhiasan, itu tempat menyimpan tetesan air mata. Karena ada peribahasa di Israel, setiap wanita yang dikuburkan bersama-sama dengan sengsaranya. Saya mau sampaikan kepada saudara, Lukas 7 berkata ada perempuan yang terkenal sebagai orang berdosa. Ahli teologi berkata itu Maria Magdalena. Sebagian berkata itu bukan. Saya tidak mau berdebat siapa wanita ini. Tetapi yang terkenal sebagai orang berdosa. Mereka sepakat di Israel. Dia, maaf saudara, dia pasti pelacur. Dia pasti pekerja seks komersial atau PSK. Saya mau sampaikan kepada saudara, sepanjang hidupnya dia menangis. Sepanjang hidupnya dia menderita. Dia khawatir akan hidupnya. Dia tidak punya pengharapan. Dia takut. Dia tidak bisa menghadapi masa depannya. Setiap hari, pagi, siang, dan malam. Dia menangis dan dia menampung tetesan air mata itu. Saudara-saudara, saya bayangkan bahwa gucinya itu besar, potnya itu penuh dengan air. Tetapi satu ketika dia mendengar satu berita Injil bahwa ada yang namanya Yesus. Dia bukan Yesus dari Nazaret, dia adalah yang lahir, dia adalah Tuhan sendiri. Dia adalah Mesias. Wanita ini percaya hanya Yesus yang bisa menghapus air matanya. Hanya Yesus yang bisa membebaskannya daripada kekhawatiran dan ketakutan. Wanita ini membawa guci itu, kemudian dia menangis, dia menuangkan airnya, saudaraku. Dia mencuci kaki Yesus. Saya percaya dia memecahkan buli itu. Dia meninggalkan kirbatnya di sana. Dia pulang dari perjumpaan dengan Yesus, diampuni, dipulihkan. Dia tidak menangis lagi. Dia tidak stres lagi. Dia tidak khawatir lagi. Dia tidak takut lagi. Sebab Yesus sudah mengampuni. Sebab Yesus sudah memulihkan. Sebab Yesus sudah menyembuhkan. Hari ini saudara-saudara, kalau saudara membawa beban itu kepada Tuhan, percayalah Yesus sanggup. Yesus sanggup memulihkan saudara. Yesus sanggup membebaskan saudara dari kekhawatiran dan ketakutan. Yesus sanggup menghapus air mata saudara yang percaya, katakan amin. Ayo tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala. Matius 11 berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudara, saya undang saudara pagi malam hari ini. Mari kita punya iman seperti wanita ini. Kita membawanya ke tangan Tuhan. Kita membawanya ke kaki Tuhan. Saudara-saudaraku, percayalah, ketika engkau berserah total kepada Tuhan, ketika engkau angkat tangan, Tuhan itu pasti turun tangan. Dan ketika engkau menyerahkannya kepada Tuhan, dengar saudaraku janji Tuhan. Engkau yang meratap akan diubahkan Tuhan menjadi orang yang menari-nari. Dengar saudaraku, kain kabungmu akan dibuka oleh Tuhan. Digantikan minyak untuk pesta. Pinggang saudara akan diikat Tuhan dengan sukacita. Abu kepala saudara akan diganti dengan perhiasan kepala. Engkau pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Haleluya, mari kita sembah Dia. Haleluya. Mari saya undang perlahan-lahan kita bangkit berdiri. Setiap janjimu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janjimu menopang hidupku, kasihmu menuntun langkahku dalam setiap waktu.
penolongku yang aku percaya. Mari katakan terima kasih. Terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Buat kasih setiamu, buat kasih setiamu, buat kasihku, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Berikan sorak-sorai, tepuk tangan yang panjang, tepuk tangan panjang. Karalama sikaralama sikaralamaya sikaralamo, karalama sikaralamaya sikaralamaramaya sikaralamo. Mari kita buka kedua tangan kita. Bapa, terima kasih. Hari ini kami masuk di tahun 2012. Mengawali bersama dengan Engkau, Tuhan. Perjamuan kudus telah kami terima. Kami sudah menyatu, manunggal bersama dengan roh, jiwa, dan tubuh-Mu. Terima kasih Bapa, Kau bangkitkan iman kami. Kami memiliki iman yang kuat. Kami keluar dari tempat ini, dari rumah-Mu ini. Kami diberikan kekuatan oleh Tuhan. Terima kasih. Saudaraku yang dicintai Tuhan, pulanglah. Terimalah berkat atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, mulai dari malam hari ini, sampai Tuhan Yesus datang kembali, menjemput kita semua bahkan, sampai selama-lamanya. Sidang jemaat yang percaya oleh penyertaan Tuhan dan terima berkat-berkatnya malam hari ini. Bersama dengan saya katakan, amin. Tuhan memberkati. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, telah kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidup. Rasakan kebaikan Tuhan, katakan Tuhan Yesus baik. Oh, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik.
yang baik, Tuhan Yesus baik. Sungguh amat